Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo. Pagi banget, jam 2 dini hari. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Mutiara Timur di kelas bisnis. Nah, aku dapat info kereta api Mutiara Timur sebentar lagi akan mengganti rangkaian yang sebelumnya bisnis eksekutif menjadi ekonomi modifikasi new generation dan eksekutif. Dan dengan itu kereta kelas bisnis di lintas Surabaya Jember Banyuwangi sudah tidak ada, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur merupakan kereta api terakhir yang melayani kelas bisnis di rute ini. Dan ini merupakan perjalanan terakhirnya naik kelas bisnis di Mutiara Timur. Penasaran gimana? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, aku udah masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Dan di sini yang ada di jalur 2 adalah kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap tujuan ke Tapang. Nah, kereta api Wijaya Kusuma berhenti di sini kurang lebih 10 menit karena akan menunggu silang dengan Mutiara Timur yang saya naiki. Nah, tujuan Surabaya Pasar Turi. Sebentar lagi kereta api Mutiara Timur masuk di jalur 1, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur merupakan kereta api dengan rute dari stasiun Ketapang ke stasiun Surabaya Pasar Turi dengan kelas bisnis eksekutif. Nah, kereta api Mutiara Timur ini mulai bangkit berjalan kembali pada 1 September 2024. Rangkaiannya menggunakan rangkaian bekasnya Batu Raden Express relasi Purwokerto-Bandung. Dan ternyata menggunakan rangkaian ini tidak lama, teman-teman. Sebentar lagi, tanggal 11 Desember 2024, kereta api Mutiara Timur akan berganti rangkaian, tepatnya mengganti bisnis menjadi ekonomi modif new generation, menghilangkan kelas bisnisnya, teman-teman. Dan ini beberapa hari sebelum ganti rangkaian, aku pengen mencoba untuk terakhir kalinya kelas bisnis di rute ini, teman-teman. Soalnya sebelum-sebelumnya itu tergolong banyak kelas bisnis di rute ini. Bahkan ada 3 kereta api, yaitu Logawa, Ranggajati, dan Mutiara Timur. Namun perlahan dimulai dari Logawa itu menghilangkan kelas bisnis jadi ekonomi stainless new generation. Kemudian tidak lama Ranggajati ikutan ganti, menghilangkan kelas bisnisnya menjadi ekonomi modifikasi new generation dan eksekutif. Dan tidak lama setelah itu Mutiara Timur ikutan juga, teman-teman, menghilangkan kelas bisnisnya, tergantikan oleh ekonomi modif new generation. Wah, ini benar-benar kereta kelas yang langka nih, teman-teman. PT KAI mulai menghapus kelas bisnis ini, terutama dalam waktu dekat ini signifikan banget kereta-kereta yang menghilangkan bisnis. Oke, ini dia kereta api Mutiara Timur masuk jalur 1 stasiun Probolinggo. Oke teman-teman, ini dia rangkaian Mutiara Timur telah masuk jalur 1. Jadi untuk susunan rangkaian Mutiara Timur terdiri dari 3 bisnis, 4 eksekutif, dan 1 kereta makan. Bisnis ada di depan dan ini adalah kereta makannya KMP3, teman-teman, kereta makan ekonomi. Dan ini dia untuk kelas bisnisnya. Untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur ini didominasi oleh Dipo Purwokerto, teman-teman, PWT. Karena memang rangkaian ini sebelumnya digunakan kereta api Batu Raden dengan asuhan Purwokerto. Nah, oh ya, kali ini aku naik di kelas bisnis 1, jadi ada di depan ya. Oke teman-teman, yang diberangkatkan dulu adalah kereta api kereta api Wijaya Kusuma, berangkat Probolinggo jam 02.01, melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Wijaya Kusuma dengan kelas premium 2017 dan eksekutif ya.
Mutiara Timur baru saja diberangkatkan dari stasiun Probolinggo tepat jam 2:03. Nah, kali ini aku melakukan perjalanan naik Mutiara Timur sampai Surabaya Pasar Turi. Ini menggunakan tarif khusus, teman-teman. Dari Probolinggo ke Surabaya ini terdapat tarif khusus. Untuk kelas bisnis itu harganya 50.000, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman pengen naik eksekutifnya itu harganya 55.000. Dan seperti ini aku naik di kelas bisnisnya, pengen merasakan akhir-akhir kelas bisnis di jalur ini. Mungkin ini merupakan terakhir kalinya aku naik kelas bisnis di rute Surabaya ke Probolinggo, teman-teman. Saat ini di Pulau Jawa kereta api yang melayani kelas bisnis ada Gumarang, rute Surabaya Pasar Turi Pasar Senen. Lalu ada kereta api Tegal Bahari, relasi Pasar Senen Tegal yang menggunakan rangkaian idel dari kereta api Gumarang. Lalu ada kereta api Banyu Biru dengan rute Semarang Tawang Solo Balapan. Dan yang terakhir ini ada kereta api Mutiara Timur dari Ketapang tujuan Surabaya Pasar Turi. Mulai tanggal 11 Desember 2024 kereta api Mutiara Timur akan menghilangkan kelas bisnis, teman-teman. Otomatis di Pulau Jawa cuma menyisakan 3 kereta api, yaitu Gumarang, Tegal Bahari yang menggunakan rangkaian Gumarang, lalu kereta api Banyu Biru. Otomatis 3 kereta api ini ada 3 rangkaian, teman-teman. 2 rangkaian Gumarang dan 1 rangkaian Banyu Biru. Makin sedikit banget kereta api yang menggunakan kelas bisnis, teman-teman. Dan ya, mari kita nikmati perjalanan terakhir kelas bisnis di kereta api Mutiara Timur, bahkan di rute Surabaya Banyuwangi. Ini terakhir, teman-teman. Mari kita nikmati. Ini dia bisnis 1 yang saya naiki, bernomor K2 08603, memiliki kapasitas 64 penumpang saja, teman-teman. Dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Karena kursi ini merupakan kursi yang bisa di flip-flop, yang dapat menyesuaikan laju arah kereta, teman-teman. Ini aku contohin di kursi nomor 16 AP, mumpung kursinya kosong. Nah, mari kita coba. Apabila kursi dibalik seperti ini, teman-teman, menghadap ke arah berlawanan, dan kita kembalikan lagi. Untuk jarak antar kursi menurutku longgar banget ya, masih bisa selonjoran, teman-teman. Jaraknya 1 jengkal lebih dan kaki masih full bisa selonjoran, tidak kepentok sama sekali. Wow, kereta bisnis ini memiliki kapasitas 64 penumpang, tapi dalam kenyataannya kursi yang dijual cuma 60 aja, teman-teman. Soalnya terdapat kursi yang di blok tidak dijual, yaitu kursi nomor ini, nomor 16 AB, dan kursi nomor 2 CD, teman-teman. Itu tidak dijual, soalnya kursi ini merupakan kursi ujung yang di dekat tembok toilet. Nah, seumpama kereta ini mengarah ke Banyuwangi, kursi ini kan akan dibalik ya ke arah Banyuwangi ya. Itu bakal kepentok, teman-teman. Jarak kakinya bakal mepet banget, segini aja mepet dengan tembok toilet ya. Dan ketika tidak ambil resiko, sehingga kursi nomor 16 AB dan 2 CD itu mesti diblok di tiketing, teman-teman, tidak dijual. Nah, lalu untuk fasilitasnya, kereta kelas bisnis ini masih menggunakan pendingin ruangan AC split atau AC rumahan. Ada 6 buah, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang sana. Lalu di samping sini ada gorden. Apabila perjalanan siang kena matahari bisa ditutup, teman-teman. Nah, lalu di sini juga terdapat tatakan meja, tatakan kecil yang bisa digunakan untuk menaruh HP, barang-barang kecil ataupun botol. Di bawahnya ada 2 colokan listrik yang bisa digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Di bawahnya ada cantolan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Jadi ya seperti ini kelas bisnis, teman-teman. Untuk secara bodi, kereta kelas bisnis memang terasa lebih kelihatan jadul ya, seperti kereta ekonomi yang 106 tempat duduk. Secara jendela, dinding, dan pendingin ruangan itu sama. Bedanya di kursi aja. Kursinya menggunakan kelas bisnis seperti ini. Ya mungkin karena itu ya, kelas bisnis tergantikan oleh kereta kelas terbaru, yaitu ekonomi new generation ataupun premium, teman-teman. Yang paling kerasa sih ekonomi new generation ini, makin banyak kereta kelas bisnis yang dihapus.
2.34 awal 4 menit kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan ini dia bisnis satu yang saya naiki bernomor K2 08603 di Penduk Purwokerto, yang merupakan K2 adalah kode dari kereta kelas bisnis, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 86 adalah kereta ini dibuat pada tahun 1986, nomor urut 3 dan milik Depo Purwokerto PWT, mulai dinas 27 Mei 1986. Dalam rangkaian Mutiara Timur ini membawa 3 kelas bisnis ya. Bisnis 1, bisnis 2, dan bisnis 3. Bisnis 1 buatan tahun 1986, bisnis 2 ini aku tadi lihat tahun 1982. Untuk bisnis 3 nanti aku lihat ya. Mungkin selepas Surabaya Gubeng itu sepi di dalam kereta, kita bisa review dengan leluasa keliling rangkaian kelas bisnisnya. Dan untuk kereta kelas bisnis Mutiara Timur yang dipakai sekarang menggunakan tren Mark E teman-teman, dapat dipacu sampai 100 km per jam. Tapi dalam kenyataannya dipakai Mutiara Timur itu mentok 90 km per jam aja. Pada pukul 3.00 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Bangil, terlambat 2 menit. Nah, di sebelah kiri kereta ini terdapat separuh rangkaiannya KTL Pertamina teman-teman, dari stasiun Benteng tujuan Malang Kota Lama. Nah, di stasiun Bangil ini separuh rangkaian ditinggal di sini dan separuh rangkaian itu menanjak ke Malang Kota Lama. Dan ini separuh rangkaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerbong KTL Pertamina teman-teman. Dan dari arah belakang itu ada kereta api masuk teman-teman, dari arah Malang itu. Karena memang di stasiun Bangil ini terdapat percabangan ya, atau pertemuan jalur yang dari Jember Banyuwangi dan jalur dari Malang ini bertemu di sini. Ini jam segini ada kereta api masuk dari Malang teman-teman. Kereta api apa ya itu ya? Atau mungkin lokomotif KTL Pertamina yang menjemput sisa rangkaian ini. Oh iya, lokomotifnya 206 teman-teman. Iya bener, lokomotif itu setelah mengantarkan separuh rangkaian ke Malang Kota Lama, lokomotif CC206 ini berjalan seruntulan dari Malang Kota Lama ke Bangil untuk menjemput sisa rangkaian ini. Nah, mengapa dipecah jadi 2 rangkaian? Soalnya dari Bangil ke Malang itu tanjakannya terjal banget teman-teman, sehingga kalau full rangkaian sekaligus menanjak itu tidak kuat, sehingga dipecah jadi 2 ya. Mari kita lihat apakah benar lokomotif seruntulan atau ada KTL Pertamina. Oh, sepertinya ada ketelnya teman-teman.
kereta api kita Pertamina sepertinya ini kosongan ya. Wow, ini berhentinya jauh banget ini. Nah, kalau turun ini tidak masalah teman-teman, mau full rangkaian pun 20 gerbong ketel pun bisa, soalnya jalurnya turun. Kalau naik itu yang masalah, harus dipecah jadi 2. Entah ya, ketel yang ini akan lanjut ke Surabaya atau ditinggal di sini. Lokomotifnya akan narik separuh rangkaian tadi. BTW berhentinya jauh banget ya di sana. Gokil. Pukul 3.24 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Sidoarjo. Penumpang yang turun di sini lumayan ya, lumayan banyak. Dan ini dia, mari kita review toilet di kereta kelas bisnis Mutiara Timur. Untuk interiornya sih standar ya, tidak ada yang spesial. Dinding-dindingnya berwarna putih polos. Di sini menggunakan WC jongkok. Berbeda sih, toilet belakang menggunakan WC jongkok, toilet depan yang di sisi sebelah sana merupakan toilet duduk. Nah, di sini terdapat wastafel berfungsi dengan baik, ada sabun, tisu, dan cermin. Untuk toiletnya sih mantap teman, bersih dan tidak bau ya, keren banget.
pagi pelanggan yang kami hormati, kami informasikan untuk akses pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng Baru. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah lajunya kereta api, dan akses pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng Lama. Pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah lajunya kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, pada pukul 3.49 awal 2 menit kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Penumpang yang turun di sini banyak banget, bahkan hampir semua turun di Surabaya Gubeng. Padahal kereta api Mutiara Timur masih melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir, yaitu Surabaya Pasar Turi. Nah, pada perjalanan kali ini aku full sampai stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Oke, sekarang masih jam 3.51. Kereta api Mutiara Timur berangkat dari Surabaya Gubeng jam 4.06. Masih kurang lebih 15 menit, teman-teman, berhenti di sini. Lama banget. Dan sambil menunggu keberangkatan, aku ke depan ya, melihat lokomotif yang berdinas. Soalnya aku belum lihat nih, teman-teman, dari tadi. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Mutiara Timur adalah CC 2018305 atau nomor lamanya CC 20343. Merupakan lokomotif CC 201 buatan tahun 1983, nomor urut 5, dan diasuh oleh Dipo Yogyakarta. Dan ini dia kelas bisnis Mutiara Timur. Kondisi di dalam kereta langsung sepi, teman-teman. Padahal tadi rame banget ya. Dan seperti ini untuk kursinya menggunakan kursi flip-flop yang bisa diatur arah kereta, sesuai arah kereta. Jika keretanya mengarah ke Banyuwangi bisa langsung dibalik seperti ini. Atau kalau rombongan bersama keluarga atau teman, bisa disetting menjadi hadap-hadapan seperti ini, teman-teman. Kalau hadap-hadapan sih masih tergolong longgar ya, tidak adu dengkul. Dan mari kita coba jalan-jalan melihat kereta bisnis di Mutiara Timur kali ini. Bisnis 1 K28603 buatan tahun 1986. Dan bisnis 2 seperti ini, K20810, merupakan kereta bisnis tahun 1982. Ya, tidak jauh beda ya, sama persis seperti ini, teman-teman. Tahun 82. Wow. Oke, lanjut kita beralih ke bisnis 3. Nah, bisnis 3 ini agak beda ya, tahun 78. Merupakan kelas bisnis buatan tahun 1978, lumayan tua. Dan ini kalau aku lihat lebih redup lampunya ketimbang bisnis 1 dan 2. Dan langit-langitnya ini spesial, teman-teman. Ini kalau aku sebutnya sih langit-langit indah ya. Ada motif-motifnya seperti itu, tidak polosan aja, teman-teman. Ya, layaknya eksekutif mill steel ya, kaca lebar gitu, teman-teman. Wow, keren banget nih. Mungkin kereta bisnis tahun 78 ini sudah dilakukan peramajaan ya, entah tahun berapa. Langit-langitnya, atapnya ini keren banget, teman-teman. Wow. Dan seperti ini kursinya. Wah, ini kok agak keras ya, teman-teman. Rata-rata keras kalau 78 ini. BTW, ini aku menemukan keanehan di bisnis 3 K2078515, teman-teman. Ini di kursi 11 CD. Jarak antar kursinya beda, teman-teman. 11 CD dan 10 CD ini mepet, sedangkan 11 CD dan 12 CD ini longgar banget. Kelihatan kan, teman-teman? Wah, gimana ya, kok bisa ya? Kok bisa beda ya? Orang yang duduk di sini sih mantep banget, longgar banget, teman-teman. Gokil. Berapa jengkal nih? 2 jengkal lebih. 2 jengkal, teman-teman. Tadi kan kalau di kursi saya itu cuma 1 jengkal aja. Ini 2 jengkal loh. Jaraknya luas banget, tapi sayang ini kursinya keras, teman-teman. Kayaknya semua kursi di K27815 ini keras, nyaman banget. Kalau di kursi saya tadi empuk ya. Nah, ini kalau di kursi 10 CD udah sampai 1 jengkal, teman-teman. Masih bisa selonjoran, tapi lebih sempit dari kursi bisnis lainnya. Kenapa ya? Bahkan kursi ini dengan samping ini tidak sejajar, tidak lurus. Aneh banget. Oke, kita lanjut review toilet di setiap kereta. Ada CCTV. Dan seperti ini untuk toiletnya, teman-teman. Sama sih. Dinding warna putih polos.
Dan ini yang bisnis 2, sama berwarna putih polos, tidak ada toilet mewah, tidak ada motif-motif kayunya. Oke, di jalur 1 masuk kereta api komuter Sindro, teman-teman, dari Surabaya Pasar Turi tujuan Sidoarjo menggunakan rangkaian darurat ekonomi Kemenhub. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sebentar lagi tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Perjalanan dari Surabaya Gubeng ke Surabaya Pasar Turi kurang lebih 10-15 menit. Dan review selama perjalanan di kereta kelas bisnis Mutiara Timur ini mantep banget teman-teman. Kereta kelas bisnis asuhan dari Dipo Purwokerto ini keretanya bersih, peredam suaranya mantep, kedap banget. Memang deh, untuk sarana Purwokerto aku acungin jempol, keren-keren, bersih-bersih semua. Nah, untuk kursi kelas bisnis ini ternyata random ya, ada yang empuk dan ada yang keras. Alhamdulillah di tempat duduk yang aku naiki ini empuk, baik di dudukan maupun senderan ini empuk. Nah, tetapi aku tadi coba di bisnis 3 itu keras teman-teman, banyak yang keras. Beberapa hari lagi Mutiara Timur akan berganti rangkaian yang sebelumnya membawa bisnis akan diganti menjadi ekonomi modif new generation. Entah nantinya kereta kelas bisnis ini nasibnya gimana. Kalau kereta-kereta sebelumnya bisnis bekas Logawa dan bisnis bekas Ranggajati itu tidak ada kejelasan, nganggur aja di stasiun dan depo. Ada sih kejelasan, itu cuma di libur Nataru aja. Kereta kelas bisnis Logawa itu diasistensikan ke Depo Blitar untuk digunakan kereta api Brantas tambahan dan Kertajaya tambahan selama libur Nataru. Kalau yang Depo Cirebon, bisnisnya bekas Ranggajati, selama Nataru dipinjam ke Depo Semarang Poncol. Entah buat apa ya, mungkin buat cadangan banyu biru. Asli teman-teman. Dalam waktu dekat ini sudah ada 3 kereta api yang menghilangkan kelas bisnis dan semuanya itu di Daup 9 Jember. Dan dengan ini di Daup 9 tidak ada kereta kelas bisnis teman-teman. Wah, untuk kereta kelas bisnis sekarang hanya di kereta api Gumarang dengan rangkaian panjang. Satu rangkaiannya itu ada 9 bisnis. Dan satu lagi ada di kereta api Banyu Biru. Ya makin lama makin sedikit teman-teman kereta yang melayani kelas bisnis ini. Oke, ini kita barusan kalas tertahan sinyal berpapasan dengan rangkaian apa ini teman-teman? Oh, Jayabaya. Wow, papasan Jayabaya teman-teman. Oke, alhamdulillah 421 tiba di stasiun
Surabaya Pasar Turi. Oh, oke teman-teman, lokomotif langsung dilangsir ya, dilepas dari rangkaian. Oke, ini ada lokomotif langsir Mutiara Timur teman-teman. Persiapan masuk ke depo lokomotif Surabaya Pasar Turi. Oh ya, PTW lokomotif ini untuk rollingannya itu bakal lanjut Dinas Kereta Api Airlangga teman-teman. Nanti siang berangkat Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen. Jadi rollingan lokomotif Mutiara Timur itu dari Ketapang Dinas Mutiara Timur kemudian lanjut Airlangga ke Jakarta. Sedangkan sebaliknya lokomotif Airlangga dari Jakarta bakal lanjut Mutiara Timur ke Banyuwangi. Dan ini lokomotif bekas Mutiara Timur dari Banyuwangi nanti bakal lanjut Airlangga teman-teman. Oke teman, kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir. Bahkan lokomotifnya sudah dilangsir masuk ke dalam depo lokomotif Surabaya Pasar Turi. Dan sekian untuk video kali ini. Trip untuk terakhir kalinya mencoba kelas bisnis di Mutiara Timur, bahkan kelas bisnis di rute Surabaya, Jember, Banyuwangi. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.